Bertemu dengan saya, Pak Andi, lebih panjangnya itu Andi Rizky Ikhtiarso. Ya, saya dari SMPN 54. Kalau biasanya yang kenal saya itu manggilnya Pak Arso atau Pak Andi. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, lebih tepatnya itu ada di bab 3 ya. Jadi kita akan membahas lebih banyak tentang apa itu peraturan perundang-undangan, untuk apa diciptakan, fungsinya apa, dan bagaimana kalau tidak ada peraturan perundang-undangan di suatu negara atau di suatu wilayah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita berpikir nih, coba kita berpikir, mengapa sih harus ada hukum atau peraturan pada manusia? Itu fungsinya apa sih? Untuk mengatur apa sih? Ya. Kemudian bagaimana jika suatu negara itu tidak memiliki hukum? Indonesia saja adalah negara hukum, tapi kita tahu sendiri bagaimana keadaannya, ya kan? Dan yang ketiga, siapa yang berhak untuk membuat peraturan hukum? Kita coba pikirkan 3 hal ini. Bagaimana jika suatu wilayah itu tidak memiliki peraturan, tidak memiliki hukum? Apa yang terjadi? Baik, sekarang kita coba lihat di gambar seperti ini, gambar sebelah kanan saya. Coba kita lihat, ada banyak sekali pelanggaran hukum, ya. Sedangkan di suatu negara itu pasti ada aturan hukum yang mengikat. Bagaimana jika suatu negara itu tidak ada hukum atau tidak ada peraturan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu harusnya sudah muncul di pikiran kalian. Coba deh kita sekarang berpikir kita tinggal di hutan. Ya, kita tinggal di hutan, kemudian sendirian, tidak ada orang. Nah, apakah kemudian ada peraturan di situ? Mungkin tidak. Karena apa? Karena tinggal sendirian di hutan. Dan jika tidak ada peraturan, maka yang terjadi adalah kalian mungkin bisa seenaknya sendiri masuk ke wilayah orang lain atau yang belum kalian ketahui, atau mengambil ini mengambil itu, ya kan, mengambil buah-buahan, mengambil hewan-hewan yang belum tahu itu punya siapa, karena kalian tinggal di hutan. Nah, karena kita tinggal di suatu lembaga, kita tinggal di suatu negara, maka aturan-aturan itu perlu diciptakan. Agar apa? Agar tidak timbul seperti gambar yang saya tampilkan ini. Tidak ada penjarahan. Ya, karena apa? Mencuri dilarang, mencuri tidak boleh. Kita tidak usah berbicara tentang hukum, kita berbicara tentang norma saja. Mencuri juga tidak boleh dilakukan. Karena apa? Tidak ada agama yang memperbolehkan kita mencuri. Itu masih satu contoh, ya kan? Belum lagi norma-norma yang lain, norma-norma kesusilaan, norma kesopanan juga melarang namanya mencuri. Dan belum lagi kalau kita memukul teman, memukul juga tidak boleh. Itu termasuk penganiayaan juga kan. Nah, gambar sebelahnya itu juga ada gambar sekelompok orang yang sedang melakukan kekerasan. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, jadi hukum itu fungsinya apa sih? Nanti kita pelajari. Oke. Selanjutnya, coba kita lihat di sini. Angka kriminalitas di Indonesia itu meningkat loh, 38,45%. Sumbernya dari mana? Dari Lampos ya, saya ambil dari Lampos. Nah, coba kita baca di sini. Aksi kriminal yang terjadi di Indonesia itu sudah mencapai 38,45%. Wow. Ya. Atau ada kenaikan sekitar 1.000 kasus dalam 2020. Nah, apa maksudnya dari info ini? Bisa dikatakan sebenarnya peraturan perundang-undangan itu diciptakan untuk mengikat aturan, mengikat masyarakatnya untuk taat terhadap peraturan. Ya. Bayangkan saja jika di suatu negara itu tidak memiliki peraturan, apa yang terjadi? Bahkan ada negara yang punya peraturan yang ketat pun itu masih seperti ini. Coba kita baca lagi deh. Nah, kemudian seperti yang saya tampilkan di sini,
kita coba lihat nih, daftar negara paling aman di dunia. Nah, seperti kalian lihat pada saat ini, negara Indonesia tidak masuk di sini. Nah, ini data pada tahun 2020. Nah, hubungannya apa? Jadi peraturan itu dibuat untuk menciptakan ketertiban, dan ketertiban itu nantinya menciptakan keamanan. Jadi peraturan itu dibuat tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Nah, bagaimana jika suatu negara itu tidak memiliki peraturan? Ya akan terjadi seperti yang tadi. Nah, baik. Oke. Selanjutnya coba kita lihat. Nah, di sini ya, saya tampilkan ada 3 urutan. Pertama, negara. Untuk menciptakan peraturan itu harus pertama ada suatu lembaga yang besar. Apa itu? Negara. Negara di sini adalah organisasi kekuatan atau kekuasaan yang memiliki kedaulatan. Jadi negara itu adalah organisasi yang paling besar, dia yang memiliki kedaulatan, dia yang memiliki aturan. Nah, kemudian negara itu menciptakan peraturan, fungsinya adalah sebagai pengawasan. Nah, peraturan di sini itu fungsinya adalah sebagai pengawasan. Tujuannya apa? Pengawasan di sini untuk menciptakan rasa tertib, rasa aman. Nah, kita lanjutkan. Slide yang berikutnya atau tampilan yang berikutnya ada 3 poin juga nih. Ada perlindungan anak, pasal 34 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Apa hubungannya? Berikut akan saya jelaskan. Nah, saya tadi mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan itu dibuat untuk menciptakan ketertiban. Peraturan perundang-undangan itu merupakan penjabaran juga dari nilai-nilai yang ada di Pancasila. Pancasila itu menjadi aturan yang teratas yang tidak boleh dirubah. Kalau Pancasila dirubah, maka harus merubah tatanan negara. Nah, Pancasila itu untuk menciptakan suatu ketertiban yang ada di suatu negara, maka dia menurunkan namanya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar tidak bisa mencangkup semuanya karena belum ada sanksi. Undang-Undang Dasar akhirnya menurunkan peraturan perundang-undangan. Contoh nih, apa kaitannya antara Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan? Baik. Kita mencoba membahas perlindungan anak. Ya, kita coba membahas perlindungan anak. Anak di sini adalah bisa dikatakan merupakan penerus bangsa. Jadi bisa dikatakan penerus bangsa. Jadi hak-hak anak itu semuanya harus diatur. Hak-hak anak diatur berarti keamanannya juga harus diatur. Jadi hak anak itu apa saja sih? Hak untuk hidup, hak untuk sekolah, hak untuk mendapatkan kesehatan, dan hak untuk dilindungi juga. Berbagai macam hak anak itu tertuang di pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Itu ada di pasal 34 ayat 1. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi tidak boleh negara itu melepaskan kewajibannya untuk mengasuh atau memelihara seorang anak. Makanya kalian tidak boleh tidak sekolah. Karena apa? Undang-undang sudah mengcover itu. Undang-undang Dasar sudah mengatur itu. Kalian punya hak kok untuk sekolah. Pertanyaannya, kalian mau sekolah atau tidak? Itu. Jadi, hak anak itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Dia ada di pasal 34 ayat 1. Semuanya diatur di situ. Jadi tidak boleh ada orang yang mengintimidasi anak atau mengambil hak anak. Misalkan ada seorang orang dewasa memaksa sekumpulan anak untuk berjualan secara paksa dan dia tidak dijamin hak-haknya, maka orang tersebut bisa dikenai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang Perlindungan Anak. Paham di sini? Jadi
Untuk membuat peraturan perundang-undangan itu acuannya ada di Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu acuannya ada di Pancasila. Jadi semuanya saling berkaitan. Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh melenceng dari aturan yang ada di 5 sila. Ya kan? Jadi aturan yang ada di 5 sila itu semuanya harus tercermin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kalau misalkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak ada atau melenceng dari Pancasila, maka akan diamandemen. Undang-Undang Dasar 1945 sudah 4 kali melakukan amandemen. Nah, amandemen tersebut mungkin dikarenakan aturan yang ada di Undang-Undang Dasar itu tidak relevan lagi atau tidak sesuai dengan yang ada di Pancasila, maka itu harus dirubah. Untuk sementara ini, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah peraturan perundang-undangan yang dia masih ada kaitannya dengan Pancasila. Jadi seperti itu. Jadi saya berikan contoh tadi tentang perlindungan anak, itu masih contoh bahwa peraturan perundang-undangan itu memberikan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Baik, selanjutnya, dari tadi kita bicara seperti itu, selanjutnya apa sih tujuannya? Tujuannya pertama, memberikan kepastian hukum bagi warga negaranya. Tidak ada warga negara yang tidak lepas dari tidak ada warga negara yang lepas dari ikatan hukum, semuanya terikat tanpa terkecuali. Ya. Mengayomi hak-hak warga negara itu banyak sekali, hak pekerjaan, hak mendapatkan pekerjaan, hak pendidikan, hak untuk rasa aman dan tentram, dan hak-hak yang lain, perlindungan kesehatan, semuanya itu adalah hak warga negara yang mana itu harus tercover atau tercermin di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang nantinya dibuat. Kemudian tujuan yang ketiga, memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Kalau sudah memberikan kepastian warga negara, kepastian hukum, kemudian memberikan hak, tujuannya nanti memberikan keadilan. Dan yang terakhir, ciptakan ketertiban dan ketentraman.